Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Fauzil Azim dengan NIM S1S1 24065. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Jadi, baik kita masuk ke materi pertama. Apa itu sistem operasi? Pengertiannya dulu. Sistem operasi atau operasi sistem atau yang biasa disingkat dengan OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak di komputer, serta menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Nah, tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer atau perangkat digital mereka. Nah, sistem operasi juga bertugas untuk mengelola memori, pemrosesan data, penyimpanan data, serta menjalankan berbagai perangkat lunak dan aplikasi di komputer. Nah, selanjutnya itu tujuan sistem operasi. Tujuan itu yang pertama, mengelola sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, disk, dan perangkat input dan output. Dan kedua itu menyediakan antarmuka bagi pengguna seperti user interface dan user interaktif. Nah, yang ketiga itu menjalankan dan mengatur aplikasi pada komputer. Yang ketiga, empat, menyediakan keamanan dan proteksi data. Kelima, mengatur proses multitasking dan penjadwalan tugas. Nah, selanjutnya kita akan ke jenis-jenis sistem operasi. Jenis-jenis sistem operasi itu ada lima. Yang pertama itu sistem operasi pada desktop. Nah, yang desktop ini biasa yang ada di laptop-laptop atau di komputer. Nah, yang kedua itu sistem operasi mobile. Nah, ini digunakan pada perangkat mobile seperti HP. Nah, contohnya itu Android dan iOS. Yang ketiga, sistem operasi server. Nah, yang ini dirancang untuk server dan jaringan seperti Unix, Linux server, dan Windows server. Yang keempat, sistem operasi embedded yang digunakan pada perangkat khusus seperti router, smart TV, dan perangkat IoT. Yang kelima, sistem operasi real time digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat seperti sistem-sistem yang ada di pabrik-pabrik dan industri besar. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan macam-macam sistem operasi dan kelebihan serta kekurangannya. Yang pertama itu adalah Windows. Windows itu berasal dari Microsoft, perusahaan Microsoft. Nah, pada ini dia diperkenalkan pada tahun 1985. Nah, tujuan awalnya itu dia untuk menyaingi sistem grafis Apple di pasar komputer. Nah, kelebihannya itu dia antarmukanya mudah digunakan, sangat terhubung dengan banyak perangkat keras dan aplikasi, dan dukungan luas dari perangkat-perangkat dan perusahaan-perusahaan lainnya. Kekurangannya itu rentan terhadap virus dan malware. Yang kedua itu membutuhkan lisensi berbayar. Yang ketiga, konsumsi sumber dayanya itu yang cukup tinggi. Nah, yang kedua itu ada Linux. Linux ini dia itu diperkenalkan pertama kali pada tahun 1991 oleh Linus Torvald dari Finlandia. Nah, tujuan awalnya ini sebagai sistem operasi gratis dan open source yang menyerupai Unix. Nah, dia itu ada beberapa jenis Linux seperti Ubuntu, Fedora, Debian, Arch, dan sebagainya. Nah, ci- kelebihannya itu dia gratis, open source, aman dari virus, banyak pilihannya, dan stabil untuk server. Kekurangannya itu ada beberapa, ada beberapa itu tidak semua aplikasi populer tersedia, yaitu tidak cocok digunakan s- tidak cocok digunakan untuk pemula karena harus memiliki pemahaman yang tinggi. Dan yang ketiga itu kompatibilitas perangkat keras itu kadang terbatas. Selanjutnya macOS dari Apple. Nah, macOS ini dia diperkenalkan pertama kali pada tahun 1984.
pertama itu namanya sistem satu, terus kemudian berevolusi jadi Mac OS. Nah, ciri khasnya ini tuh dia user interface-nya itu sangat friendly dan terintegritas dengan hardware dari Apple itu sendiri. Nah, kelebihannya itu dia stabil, aman. Yang kedua itu integrasi optimal dengan perangkat Apple. Artinya itu dia sudah gampang terhubung dengan perangkat-perangkat Apple lainnya. Yang ketiga itu tampilan antarmuka yang sangat elegan dan gampang dipahami. Kekurangannya itu dia itu hanya untuk perangkat Apple saja. Jadi kalau misalnya ada yang pengguna Android menggunakan macOS, dia itu sangat kurang terhubung. Yang kedua itu harga perangkatnya itu relatif mahal. Yang ketiga, pilihan aplikasi lebih sedikit dibandingkan dengan Windows. Selanjutnya itu Unix. Unix itu berasal dari diperkenalkan pada tahun 1969 oleh Ken Thompson. Selanjutnya adalah Unix. Unix ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Nah, sebelum Linux keluar, jadi dia duluan yang keluar. Nah, Unix ini melahirkan banyak sekali sistem operasi seperti Solaris, AIX, BSD dan juga menjadi dasar dari macOS itu sendiri. Yang ini filos ciri khasnya Unix ini dia itu menginspirasi pengembangan Linux dan banyak sistem modern lainnya. Kelebihannya itu sangat stabil dan aman, mendukung multi-user dan multitasking, cocok untuk server dan data center. Nah, kekurangan dari Unix itu sendiri adalah sulit digunakan untuk pemula karena harus belajar lebih lanjut lagi. Yang kedua itu tidak cocok digunakan untuk penggunaan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu kompatibilitas perangkat keras sangat terbatas. Selanjutnya itu Android. Nah, Android ini dia itu berasal dari Google, dibuat oleh Google. Diperkenalkan pada tahun 2008. Diperkenalkan pada 2008 yang dibangun itu dia dari Linux. Ini Android ini berkembang cepat dan menjadi OS mobile yang sangat populer di dunia. Seperti banyak-banyak banyak perusahaan HP yang menggunakan sistem operasi ini seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, dan lain-lain. Nah, kelebihannya itu dia open source dan banyak digunakan. Kedua, banyak aplikasi tersedia. Ketiga, dukungan perangkat dukungan perangkatnya itu sangat luas. Nah, kekurangannya itu dia rentan terhadap malware jika tidak hati-hati dan beberapa fitur eksklusif vendornya itu sangat terbatas. Jadi selanjutnya itu adalah Chrome OS. Chrome OS ini dia pertama kali diperkenalkan itu pada tahun 2009 oleh Google. Nah, tujuannya itu sistem operasi ringan itu untuk perangkat berbasis web. Nah, salah satu kelebihannya kelebihannya itu dia ringan dan cepat, integritas dengan layanan Google, artinya sangat terhubung dengan layanan Google. Nah, yang ketiga itu cocok untuk penggunaan berbasis cloud. Dia sudah tersedia cloud. Kekurangannya itu fungsinya itu sangat terbatas jika online. Nah, yang kedua itu hanya tersedia di perangkat-perangkat tertentu seperti Chromebook. Nah, yang ketiga itu tidak mendukung semua aplikasi desktop. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan sistem operasi tersebut yaitu pertama, tidak ada sistem operasi yang sempurna untuk semua kebutuhan. Jadi masing-masingnya itu memiliki fokus dan keunggulan yang berbeda.
Seperti yang pertama, Windows. Windows itu dia unggul dalam penggunaan yang sangat umum dan cocok untuk pengguna mayoritas yang sering di rumah dan di kantor. Yang ketiga, macOS. macOS ini menonjol dalam stabilitas dan integrasi dengan produk Apple. Apple. Nah, ideal ini untuk pengguna yang butuh kenyamanan dan kualitas. Yang keempat, Android. Android ini dia sudah terkenal di dunia mobile karena fleksibilitas dan jangkauannya yang sangat luas. Yang kelima itu Linux dan Unix. Mereka keduanya ini sangat kuat dan stabil dari segi keamanan, terutama di lingkungan server atau teknis. Dan keenam, Chrome OS hadir sebagai alternatif ringan dan cloud-based yang efisien untuk kegiatan berbasis internet. Jadi, sekian dari saya penjelasan dari sistem operasi dan macam-macam sistem sistem operasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.